Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, bayangkan di dunia modern dengan teknologi maju dan teknologi tersebut bisa membantu manusia. Sebelum masuk ke dalam poin-poin setup yang akan saya jelaskan, mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari humanoid robot. Humanoid robot adalah robot yang diciptakan oleh ilmuwan dengan aspek-aspek yang menyerupai manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas layaknya manusia normal. Masuk ke dalam poin setup yang akan saya jelaskan. Yang pertama, jenis dan sifat mosi. Mosi pada perdebatan kali ini merupakan mosi kebijakan, di mana mosi ini akan membutuhkan mekanisme. Selanjutnya, masuk ke dalam metode pendekatan, di mana mosi kali ini diambil dari sudut pandang pemerintah. Hal ini bisa menjadi tanggung jawab pemerintah karena kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, infrastruktur, dan juga pendidikan itu merupakan tugas dari pemerintahnya untuk mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya, masuk ke dalam poin latar belakang. Dewan juri yang terhormat, sebagai masyarakat internasional yang hidup di dunia di mana saat ini teknologi sudah semakin maju, contohnya dengan adanya humanoid robot itu sendiri yang dimana mereka memiliki kemampuan untuk membantu tugas manusia seperti di kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya masuk ke dalam poin karakterisasi aktor. Aktor bertanggung jawab di sini merupakan pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah memiliki wewenang dan legitimasi dari masyarakat, di mana tugas pemerintah adalah untuk mensejahterakan hidup dari masyarakatnya sendiri. Aktor rentan di sini adalah masyarakat, karena masyarakat tersebut yang akan merasakan dampak dari kebijakan pemerintah dan kesejahteraan, kemaslahatan hidup masyarakat itu sendiri itu merupakan tugas dari pemerintah untuk membantu menyediakan fasilitas seperti infrastruktur. Masuk ke dalam poin setup hipotesis. Dewan juri yang terhormat, di status quo saat ini kita hidup di dunia modern di mana teknologi sudah canggih dan dengan adanya humanoid robot akan membantu tugas manusia karena saat ini belum tentu semua manusia itu memiliki spek yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan di dunia ini. Contohnya seperti di kesehatan di mana belum tentu semua manusia itu bisa memiliki kemampuan mendeteksi penyakit secepat itu. Selanjutnya masuk ke dalam beban pembuktian. Beban pembuktian di sini adalah mengapa melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia dengan humanoid robot baik secara moral untuk dilakukan. Masuk ke dalam mekanisme yang akan saya jelaskan, Dewan Juri yang terhormat. Mekanisme yang akan kami bawakan adalah dengan transisi ke humanoid robot secara bertahap hingga merata ke seluruh wilayah. Hal ini bisa dilakukan karena adanya kapasitas dana yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Mekanisme ini akan bisa diterima karena pada akhirnya tugas dari humanoid robot itu sendiri adalah untuk membantu manusia dalam bantuan kemanusiaan dan bukannya mengganti tugas manusia tersebut tetapi hanya untuk membantunya. Cara kerja dari mekanisme yang kami bawakan adalah dengan pengaplikasian humanoid robot ini secara bertahap. Contohnya di bidang kesehatan seperti membantu mengoperasikan alat-alat yang canggih seperti MRI dan lain sebagainya. Dan humanoid robot ini akan bisa membantu mendeteksi penyakit dan hal itu akan membantu tugas seorang dokter dan bisa menghemat waktu dari seorang dokter itu sendiri. Di bidang pendidikan, humanoid robot itu akan membantu guru dan juga tenaga kependidikan lainnya dalam mengajar, seperti menjadi asisten dan juga membantu seperti menginput nilai, memberikan tugas, dan juga mengontrol tugas-tugas dari para murid yang mereka seperti telat mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Kemudian contoh di bidang militer, keamanan negara, yaitu dengan meningkatkan keamanan negara ini dengan teknologi canggih seperti pengenalan wajah, kemudian dengan senjata-senjata yang berteknologi canggih. Hal itu akan bisa dioperasikan dengan bantuan humanoid robot itu sendiri.
Output dari mekanisme yang kami bawakan, pada akhirnya masyarakat akan terbantu Dewan Juri yang terhormat, karena pada akhirnya teknologi itu sendiri yang akan membantu manusia. Selanjutnya masuk ke dalam argumen yang akan saya bawakan, yaitu efektif dan efisiensi. Dewan Juri yang terhormat, dengan penggunaan humanoid robot dalam bantuan kemanusiaan akan jauh lebih efektif dan efisien dibanding dengan tenaga manusia itu sendiri. Mengapa? Karena robot tidak memiliki rasa manusia seperti lelah, kemudian lapar, dan juga emosi yang tidak stabil seperti manusia pada umumnya. Dan dengan teknologi yang dimiliki oleh humanoid robot itu akan jauh lebih praktis dalam mengerjakan tugas-tugasnya, karena pada akhirnya mereka juga tidak akan mengenal apa itu rasanya lelah, karena manusia walaupun mereka memiliki kemampuan yang baik, namun pada akhirnya manusia itu akan merasa lelah, di mana mereka juga akan merasa haus, lapar, dan juga masalah emosi yang tidak stabil seperti depresi, frustasi, dan juga stres. Namun hal itu tidak akan terjadi di humanoid robot Dewan Juri yang terhormat. Di sisi lain, hal ini akan jauh lebih hemat biaya, karena pada akhirnya pemerintah hanya akan perlu mengerahkan para robot-robot itu untuk membantu manusia, dan lebih sedikit tenaga manusia normal, dan hal itu akan bisa jauh lebih menghemat dana yang ada di pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah hanya akan perlu mengerahkan dana tersebut untuk humanoid robot dan juga perawatannya. Masalah ini akan terselesaikan di dunia kami dengan mekanisme yang sudah saya sebutkan bisa terjadi karena dunia modern memanfaatkan teknologi dan efektivitas. Dampaknya hal ini berdampak penting karena bisa menyelesaikan masalah yang ada, membantu manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, hal ini akan berdampak panjang karena pada akhirnya akan merata dan jauh lebih efisiensi di dana dari pemerintah. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat.